Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 biomasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Vito Karmanda Alisa Putra, dan keempat rekan saya yaitu M. Fadil Iksan Ramadan, Frizila Safana, Yoga Kurnia, dan Iksanul Abidin. Langsung saja untuk presentasi hasil yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Iksanul Abidin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hutan produksi. Jadi hutan produksi merupakan suatu kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Nah, pemanfaatannya pada hutan produksi ini, contohnya yaitu pada lahan untuk membangun kawasan tertentu, atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa kita perdagangkan. Gitu. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri hutan produksi. Nah, untuk ciri-ciri hutan produksi sendiri itu terdapat 5 jenis ciri-ciri hutan produksi. Yang pertama yaitu terdapat satu jenis tanaman. Jadi tanaman yang ditanam itu hanya spesifik satu jenis saja gitu pada suatu hutan atau perkebunan yang akan ditanam. Kemudian yang kedua itu dipergunakan untuk konsumtif. Jadi hutan produksi ini bisa gitu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dari masyarakat sekitar gitu. Kemudian yang ketiga itu area hutan terbilang luas. Jadi untuk memenuhi bahan baku dari setiap kebutuhan masyarakat itu, maka dibutuhkan lahan yang luas untuk membangun atau menanam suatu hutan produksi ini. Kemudian yang keempat yaitu dikelola perusahaan swasta atau pemerintah daerah. Kenapa harus dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah? Supaya jelas gitu berapa ton yang dihasilkan dari hutan produksi setiap luas per meternya gitu. Kemudian yang kelima yaitu berada dalam pengawasan yang ketat. Kenapa harus diawasi secara ketat? Itu dikarenakan banyak sekali gitu kemungkinan yang terjadi pada saat melakukan produksi pada hutan produksi ini. Maksudnya banyak sekali kemungkinan yang terjadi pada saat proses pemanenan pada hasil hutan produksi. Kemudian yang berikutnya yaitu hutan produksi di Lampung. Nah, untuk hutan produksi di Provinsi Lampung sendiri itu ada hutan konservasi, kemudian hutan produksi, dan hutan lindung. Nah, untuk hutan produksinya sendiri itu jumlahnya ada 225.090 hektar dengan persentase 22,41% untuk di Provinsi Lampung sendiri. Nah, kemudian dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Fadil. Nah, jadi berikut ini adalah data luas hutan produksi di Lampung. Terlihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021, Badan Pusat Statistik Lampung menampilkan data luas hutan produksi yang sama setiap tahunnya, yaitu untuk hutan produksi terbatas sebesar 33.348 meter kuadrat, dan untuk hutan produksi konversi sebesar seluas 191.732 meter kuadrat. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Yoga. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kandungan kimia pada kayu. Di sini bisa terbagi kayu itu menjadi 2 unsur utama dan yang kedua yaitu unsur sampingan.
Bisa dilihat di sini unsur utama terbagi lagi menjadi selulose sekitar 46-87% dan lignin 18-41% yang akan terbagi lagi yang kandungannya yaitu alfa selulosa, haloselulosa, dan hemiselulosa. Yang kedua, dari kayu tersebut kita juga dapatkan unsur kimianya berupa unsur sampingan, yaitu primer, lemak, gula, dan penguat, dan juga sekunder, bahan kayu, inti, mineral, pewarna, ether, dan juga alkaloid. Next. Lanjut. Yang berikutnya yaitu proses pembakaran kayu di hutan produksi. Proses pembakaran kayu bisa dijelaskan sebagai proses pembakaran melalui dua tahap, yaitu pirolisis dan pembakaran. Pada proses pirolisis terjadi reaksi endotermal, di mana artinya kayu yang dipanasi akan menaikkan temperatur kayu dari suhu ruang hingga 500 Celcius. Pada kondisi ini terjadi pelepasan gas atau uap dan bahan-bahan lain yang menguap. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fizila Sofana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa kayu bisa terbakar. Kayu bisa terbakar karena mudahnya perjalanan api yang tersusun atas 5% dan 44% oksigen udara dan adanya api. Unsur kimia ini mudah terurai menjadi komponen gas yang mudah terbakar seperti CO, CO2, H2, dan CH4. Next. Kemudian temperatur pembakaran kayu. Pembakaran kayu yang sebenarnya terjadi ketika gas yang mudah menguap mencapai suhu sekitar 500% Fahrenheit atau sekitar 280 derajat Celcius. Pada titik panas inilah molekul pecah dan bergabung kembali dengan oksigen membentuk air. Karbon dioksida dan produk lainnya. Inilah yang kami anggap sebagai proses pembakaran. Kemudian produk pembakaran kayu. Pembakaran kayu, yaitu menghasilkan H2O dan CO2. Reaksi tersebut akan terbentuk jika berjalan dengan sempurna. Namun, jika tidak, maka akan membentuk zat sisa seperti arang. Aplikasi pembakaran kayu dari hutan produksi.
Di sini terdapat beberapa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fadil Iksan. Silakan. Ya, berikut ini adalah jenis pembakaran untuk kayu dari hutan produksi. Nah, di mana tungku kayu dan boiler kayu akan menghasilkan sebesar 2 kW sampai 50 kW. Dan untuk pelet, rentang ukurannya adalah 2 kW sampai 25 kW dengan bahan bakar pelet kayu. Dan untuk otomatis seperti cigar burner dengan bahan bakar straw bales itu sekitar 3 MW sampai 5 MW. Untuk co-firing dengan jenis stationary fluidized bed dengan bahan bakar biomasa dengan diameter kurang dari 10 mm. Totalnya adalah 50 MW sampai 150 MW. Yang terbesar adalah gas combustor in coal boilers dengan total 100 MW sampai 1 GW. Nah, ini ada menggunakan bahan bakar berupa biomasa dengan diameter kurang dari 2 sampai 5 mm. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.